Uh, yeah. Uh, yeah. Teori kriminologi. Topik ke-10 dari 75 topik. Definisi kejahatan dan berbagai penjelasannya. Bagian kedua. Banyak teori yang berkembang tentang asal-muasal hukum pidana sebagai suatu alat kontrol sosial. Pertama-tama, menurut teori klasik, hukum pidana dianggap berasal dari gangguan-gangguan atau serangan-serangan terhadap orang perorangan. Menurut teori ini, semua serangan menimbulkan usaha-usaha pembelaan diri di pihak-pihak yang dirugikan dan karena itu serangan-serangan itu diperlukan sebagai permintaan ganti kerugian-kerugian bagi orang perorangan tertentu dan kemudian, menurut suatu tahap-tahap peralihan, kelompok mengambil alih penanggulangannya dan serangan-serangan itu dianggap sebagai merugikan kelompok atau negara. Peralihan-peralihan ini meliputi suatu keharusan bahwa pihak yang dirugikan menyatakan maksudnya untuk membalas dendam, suatu keharusan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan persetujuan dari kelompoknya sebelum melaksanakan balas dendamnya, pengaturan tentang banyaknya kerugian yang boleh diberikan pada si pembuat kesalahan oleh pihak yang dirugikan, pembatasan waktu dan tempat bagi pelaksanaan pembalasan dendam, pemeriksaan terbuka tentang sifat-sifat duduknya perkara di dalam hubungan dengan persyaratan-persyaratan yang disebutkan tadi atau secara tersendiri, dan ikut sertanya beberapa anggota kelompok di dalam usaha-usaha pihak yang dirugikan untuk mengadakan pembelaan diri. Sebagai contoh, pada awal-awal peradaban di dunia ini, ketika masyarakat adat masih eksis tersebar di berbagai belahan dunia, ada beragam cara menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dari sebuah komunitas adat atau klan satu ke komunitas adat lain, seperti pencurian, penculikan wanita untuk dijadikan istri, pemerkosaan, hingga pembunuhan maupun penyerangan sebuah komunitas adat satu pada komunitas adat lain. Untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang meminta kerugian material, non-material, hingga korban jiwa ini, sejak dunia ini belum ada peradaban kuno. Komunitas-komunitas adat yang demikian banyak pada masa itu, tentu tidak selamanya diam membiarkan kerugian yang terjadi, walaupun ada saat-saat di mana dari warga komunitas tersebut, mengambil tindakan guna balas dendam, tanpa ada persetujuan dari komunitas. Namun ada saat-saat di mana tindakan balas dendam tersebut dilakukan atas dasar musyawarah dengan seluruh komunitas masyarakat adat setempat terutama dengan ketua dan tetua adat, untuk memutuskan tindakan balas dendam, apa yang tepat dilakukan bagi orang-orang yang merugikan komunitasnya. Tindakan tersebut mulai dari perundingan untuk meminta ganti rugi berupa hasil bumi, hewan ternak, atau hewan liar, ganti rugi berupa logam atau perhiasan mulia, seperti perhiasan emas, hingga meminta si pelaku untuk dihukum mati. Teori pidana yang kedua berpendapat bahwa hukum pidana berasal dari proses-proses rasional di dalam suatu kesatuan pergaulan hidup masyarakat. Apabila terjadi serangan-serangan, maka masyarakat mengambil tindakan dan membuat suatu peraturan untuk mencegah terulangnya kembali serangan-serangan semacam itu. Satu alternatif interpretasi lain adalah bahwa pelaksanaan sesuatu kaidah adalah suatu pernyataan perasaan atau emosi. Jika sesuatu hal yang menimbulkan keributan pada suatu kelompok terjadi, maka kelompok itu meminta kepada pembuat undang-undang untuk melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya saja mengenai maraknya penipuan maupun pembobolan uang di internet, yang sangat meresahkan masyarakat. Selain itu melalui media internet khusus media sosial, menyebabkan maraknya ujaran-ujaran kebencian, pelecehan seksual, berita hoaks yang beberapa diantaranya menjelma sebagai konflik horizontal di tanah air, termasuk mempengaruhi pula pertumbuhan gerakan fundamental radikal kanan, serta aksi-aksi terorisme. Maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Teori yang ketiga berpendapat bahwa hukum pidana berasal dari dan adalah merupakan kristalisasi kaidah-kaidah moral. Adat-adat kebiasaan terbentuk bersama dengan analisis rasional, tapi setelah berlaku terus-menerus untuk beberapa lamanya, maka adat kebiasaan dinyatakan di dalam bentuk hukum pidana disertai sanksi-sanksi hukuman. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila di dalam hukum-hukum yang berkenaan dengan penemuan-penemuan modern ini pun nilai-nilai umumnya, kebanyakan diambil dari moral-moral yang berlaku ketika itu, walaupun pelaksananya yang spesifik dulu-dulunya adalah tidak merupakan hal-hal yang biasa. Sebagai contoh adalah kasus tersebarnya video mesum seorang penyanyi dengan seorang presenter tanah air, pada tahun 2018. Video mesum jika dibuat maupun tersebar di negara-negara yang benar-benar liberal, mungkin hanya berdampak pada sanksi sosial saja, dan tidak berdampak pada dijatuhkan sanksi hukum pada pelaku di video tersebut, maupun pada si penyebar. Namun demikian hal tersebut, tentu sangat berbeda di negara kita, di mana hukum pidana di negara kita, masih mengakomodir kelompok masyarakat kita yang sepakat bahwa perbuatan dan penyebaran video tersebut, melanggar kaidah-kaidah kesusilaan.
Teori keempat berpendapat bahwa hukum pidana berasal dari konflik kepentingan kelompok-kelompok yang berbeda. Menurut teori ini, perbuatan yang salah adalah karakteristik bagi semua kelas-kelas di dalam masyarakat dewasa ini. Kelas-kelas yang lebih tinggi kesalahan-kesalahannya bersifat halus, tak kentara atau mencolok, sedangkan kelas-kelas yang underprivileged bersifat langsung, kentara dan menyolok. The upper classes adalah penting di dalam arti politis dan mereka melarang tindakan-tindakan salah di pihak underprivileged classes. Hukum didefinisikan dan dilaksanakan dengan cara-cara yang sedemikian rupa sehingga banyak perbuatan-perbuatan yang salah di pihak upper classes tidak tersentuh oleh hukum tersebut. Kita dapat melihat implementasi teori ini dengan mencermati contoh mengenai kebijakan normalisasi kehidupan kampus, Badan Kemahasiswaan atau dikenal dengan istilah NKKBKK yang dikeluarkan pada masa rezim Soeharto periode Kabinet Pembangunan 3 tahun 1978 sampai tahun 1983, yang dituding sebagai upaya rezim Orde Baru tersebut, untuk menekan daya kritis mahasiswa yang mengkritisi jalannya pemerintahan saat itu, terutama merespon atas pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, karena dianggap sebuah pemborosan di tengah kondisi rakyat Indonesia yang masih sangat miskin ketika itu, serta kecurangan pemilu pada tahun 1971. Atas dasar itulah, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu yang dijabat oleh Daud Yusuf, tentunya merupakan bagian dari rezim Orde Baru, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0156, U. 1978 tentang normalisasi kehidupan kampus. Peraturan ini menyebabkan kampus menjadi kawasan yang steril dari aktivitas apapun yang berkaitan dengan kegiatan politik. Apabila ada mahasiswa yang nekat melakukan kegiatan yang mengkritik kebijakan pemerintah di kampus, maka sanksi keras berupa pemecatan mahasiswa telah disiapkan oleh pihak kampus. Di dalam teori ini, hukum pidana berasal dari konflik-konflik antara kelompok-kelompok dan dari ketidaksesuaian kaidah-kaidah moral. Sebagaimana teori-teori lainnya, teori ini dengan baik menguraikan sebagian daripada proses pembentukan hukum tapi gagal dalam hal ketelitiannya menjelaskan aspek-aspek lainnya tentang hukum. Demikianlah materi ke-10 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.